Shalom. Bapak Ibu masih ingat tidak waktu kecil? Boleh saya bertanya kira-kira mainan apa yang menyenangkan hati Bapak Ibu? Tentu saja wanita punya mainannya sendiri. Laki-laki punya mainannya sendiri. Waktu saudara masih kecil, mungkin yang laki-laki suka yang namanya mobil-mobilan yang kecil-kecil itu. Mungkin pula suka yang namanya mainan pistol-pistolan. Zaman dahulu ada pistol air yang kita harus isi air, tembak dan airnya yang keluar. Kita kejar siapa saja jadi teman kita bermain dan senang Bapak Ibu. Wanita mungkin suka boneka. Wanita mungkin lebih suka dengan alat-alat masak yang kecil-kecil begitu. Masak-masakan, tukar uang dari kalender itu yang dirobek hari-harian itu saudara. Itu membuat kita happy. Kalau kita nggak bisa beli mobil-mobilan, pakai kotak korek api. Ya simpen itu, papanya merokok, kita simpen kotaknya. Kemudian pakai benang disambung-sambung. Udah itu ditarik kemana-mana, itu bikin kita happy. Kalau mau dikasih roda itu pakai kulit jeruk Bali itu. Udah kita kasih, wah udah ditarik-tarik, udah happy kita. Ketika saudara menjadi remaja, apa yang membuat saudara happy? Apakah mainan masak-masakan itu masih membuat saudara happy waktu umur remaja? Apakah pistol air itu membuat saudara masih happy? Saya rasa kita beranjak. Ketika kita remaja, lain lagi mainan kita. Kita mungkin lebih suka bergaul dengan teman-teman kita, pergi kebut-kebutan yang laki-laki, curi-curi isap rokok, nonton film video yang tidak boleh ditonton, macam-macam. Yang wanita kumpul-kumpul, cekakak-cekikik sendiri, ngomong yang laki-laki nggak boleh dengar dan lain sebagainya, macam-macam. Ketika saudara sudah berkeluarga, sudah punya anak, apa yang membuat saudara happy? Faktor apa lagi? Saya rasa beda lagi. Ketika saudara udah lebih tua lagi, udah punya cucu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, saya rasa beda lagi kita. Yang membuat kita happy, gak mungkin lagi seorang kakek, seorang nenek happy dengan bermain pistol yang ditembak keluar airnya. Kalau kita lihat ada kakek model begitu, kita ketawa. Masa kecil kurang bahagia. Atau nenek-nenek yang masih bermain dengan alat masakan anak-anak kecil-kecil, saya rasa kita bingung. Karena ketika kita sudah umurnya lanjut, yang buat kita bahagia beda lagi. Lihat anak-anak kita jadi. Lihat anak-anak kita rukun. Lihat cucu-cucu itu lucu-lucu. Ketika kita lihat itu semua senang, bahagia. Apa arti semua ini? Artinya Bapak Ibu bahwa manusia itu punya sukacita beda-beda, punya cara happy beda-beda. Lalu sebagai orang Kristen bagaimana saudara bersukacita? Ada bedanya antara sukacita dunia dan sukacita rohani. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap dari sukacita jasmani. Itu sebabnya kita mau lihat di dalam kebenaran firman bagaimana seorang Paulus berubah sukacitanya. Tidak lagi pada hal-hal yang lahiriah, tidak lagi pada hal-hal yang jasmaniah, tapi dia bersukacita karena urusan-urusan yang sangat berbeda. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai the spiritual happiness. Sukacita sorgawi yang sering kali luput dari pengamatan kita karena mata kita, hati kita lebih fokus Bapak Ibu kepada sukacita jasmani. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kekurangan dan hilang fokus dari hal-hal sukacita yang harusnya memenuhi kehidupan kita ini.
Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang sukacitanya dari dunia ini dan dari materi, percaya saya, satu kali waktu kita akan menjadi orang-orang yang mengalami frustasi karena dunia ini dikatakan akan berakhir. Dunia saudara dan saya ini dunia akan kiamat. Kalau sukacita kita difondasikan kepada hal-hal yang bersifat materi dalam dunia ini, bagaimana waktu saudara dan saya pergi ke sorga? Lalu sukacita kita apa? Itu sebabnya jadi orang Kristen kita harus mulai melatih supaya sukacita kita itu bukan hanya dari dunia ini, tetapi lebih fokus pada yang rohani. Mari kita lihat apakah fondasi sukacita rohani. Bercermin dari kehidupan Rasul Paulus. Saya ingin bawa dahulu kita lihat beberapa ayat dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 di ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, apa fondasi pertama daripada sukacita rohani? Yaitu adalah spiritual purity. Kemurnian rohani itu harus menjadi dasar sukacita kita. Yang murni, kehidupan rohani yang murni, itu harus menjadi sukacita kita di dalam diri kita ini. Kalau saudara dan saya melihat bagaimana Paulus dulu bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Bermegah karena dia disunat pada hari ke-8, bermegah karena dia orang Farisi, bermegah karena dia adalah orang yang dikatakan selalu mengikuti akan hukum Taurat dan tidak bercacat. Orang ini luar biasa. Tapi dia katakan, setelah aku berjumpa Yesus, semua itu aku anggap sampah dan lepaskan semuanya itu. Karena dia sudah dapat yang murni. Spiritual purity. Di mana saudara dan saya kita harus memiliki kerohanian yang murni. Artinya bebas dari self-righteousness. Bebaskan hidup diri dari yang namanya kebenaran diri sendiri. Orang yang melakukan Taurat adalah orang yang pasti akan bangga dengan dirinya sendiri. Sedangkan kita adalah orang-orang yang bangganya pada Kristus. Itu sebabnya kita harus berhati-hati mencontoh kepada Paulus jauh lebih baik. Di mana dia hidup dan hidupnya tidak lagi bergantung kepada yang jasmani. Sukacitanya dahulu karena aku Farisi. Sukacitanya dahulu karena aku penganiaya jemaat. Aku hebat, aku bernilai. Itu sukacita dia dahulu.
Tapi setelah dia kenal Kristus, itu menjadi beda. Bicara mengenai kemurnian rohani, berbicara mengenai bebas dari hukum Taurat. Hukum Taurat hanya berguna sampai dan menuntun kita pada Kristus. Setelah Kristus maka kita ada di dalam Dia dalam hukum yang baru, hukum kasih karunia. Kita tidak bisa berbangga pada hukum Taurat. Tapi kita hanya bisa bangga kepada Kristus. Kemurnian rohani berbicara apa? Yaitu bahwa saudara, kita bebas dari kehidupan yang berdosa. Paulus dulu buta, yang berdosa, yang salah, yang merugikan orang, dia anggap itu yang benar. Dan dia bangga, dan dia dapat sukacita dari sana. Kalau dia bisa menganiaya orang, kalau dia bisa memenjarakan orang, kalau dia bisa katakanlah membakar gereja, oh itu sukacita dahulu. Tapi kemurniannya, kemurnian rohaninya sekarang berbeda. Tidak lagi yang itu. Tidak lagi karena silsilah dia orang hebat. Tidak. Itu tidak lagi jadi sukacitanya. Tapi sukacitanya adalah ketika dia ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah sukacita saudara ini ada dalam urusan-urusan rohani? Atau sukacita saudara dan saya hanya pada urusan jasmani? Kalau urusan jasmani saja sukacita kita, bagaimana kalau itu hilang? Bagaimana kalau itu diambil orang? Bagaimana kalau saudara tidak bisa mencapai dan menggapainya itu bagi diri saudara sendiri? Bukankah itu akan menjadi sulit? Allah berfirman pada Kain, "Mengapa mukamu muram? Kalau memang engkau berbuat baik." Dalam Kejadian 4 itu, ayat yang ke-7. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Jadi kalau kita lihat dalam hidup ini, orang yang hidup berbuat baik pasti ada sukacita di dalam hati dan hidupnya. Dia merencanakan membunuh adiknya Habel. Itu sebabnya panas hatinya, hilang sukacitanya. Saya membaca kisah mengenai mercusuar di Australia Selatan. Dibangun oleh seorang arsitek namanya Alexander Dawson. Kira-kira berdiri 40 tahun mercusuar ini. Mercusuar itu untuk apa? Mercusuar itu sebuah menara yang ada di laut di daerah karang-karang. Diberdirikan di situ dengan maksud tujuan supaya kalau ada kapal lihat itu, contohnya pilar ini adalah mercusuar. Kalau ada kapal dari jauh melihat pilar ini, dia itu bukan mendatangi, dia itu pergi menjauh. Supaya jangan kena karang. Tetapi mercusuar yang ada dibangun oleh Alexander Dawson ini, 1800-an, umurnya 40 tahun, justru mercusuar ini bikin korban. Udah lebih dari 2 lusin kapal hancur karena mercusuar ini. Loh, masalahnya di mana, Pak? Masalahnya adalah karena mercusuar ini dibangun tidak di lokasi yang benar. Arsiteknya itu mau gampangan. Ya asal ada tempat ya udah bangun aja di situ. Lalu yang paling penting dekat dengan batu-batuan supaya bisa dipakai untuk membangun mercusuar itu. Tidak di lokasi yang baik dan benar, tidak di lokasi yang seharusnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena dia dibangun di sana, lalu kemudian kapal-kapal pada miring ke sana, justru di sana yang kena. Karena karang-karangnya banyak di sana. Jadi ini mercusuar makan korban. Padahal harusnya mercusuar dibangun bukan untuk makan korban. Itu sebabnya juga di dalam hidup ini kita melihat bahwa
hukum Taurat itu, siapa yang melakukannya justru terkutuk. Dan sukacita kita tidak boleh ada di sana. Tapi sukacita kita haruslah di dalam kemurnian yang benar dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya kita harus hati-hati untuk supaya kita jaga kemurnian rohani kita. Kalau ada dosa, mohon maaf, sulit kita bersukacita. Kalau kita simpan benci pada orang lain, maaf, sulit kita bersukacita. Kalau kita menjadi orang yang tidak taat firman, maaf, sulit sekali untuk kita bisa bersukacita. Kemurnian rohani kita itu membangun sukacita, Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus tinggalkan semua ini, karena semua ini merupakan sebuah sukacita yang semu, alasan yang semu untuk bersukacita. Ditinggalkan semua itu dan dia dapatkan di dalam Kristus, seperti yang dia katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Mari jaga kemurnian rohani saudara. Kalau saudara minum jus, suka yang murni apa suka yang campurannya macam-macam, dan kadang-kadang airnya lebih banyak daripada buahnya. Jus yang keluar dari buah sedikit, yang banyak airnya. Mana enak rasanya. Tapi yang murni. Makanya Alkitab bilang jadilah seperti bayi yang rindu susu yang murni. Kita harus jaga. Di luar sana Bapak Ibu, terlalu banyak kontaminasi yang bisa mengganggu perjalanan rohani kita. Terlalu banyak hal-hal di luar sana yang bisa mengotori wadah rohani kita. Terlalu banyak di luar sana yang bisa membuat kita mandek, berhenti dalam perjalanan rohani kita. Tidak ada orang lain bisa jaga itu kecuali saudara sendiri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mau lihat bersama-sama, fondasi kedua di dalam sukacita adalah spiritual connection. Koneksi secara spiritual. Dengan siapa kita terkoneksikan, itu penting. Paulus dulu koneksinya kepada hukum Taurat dan kefarisian. Sekarang dia berubah, koneksinya adalah kepada Kristus, dan itu sebabnya sukacitanya luar biasa. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Ini penting. Saudara, kalau kita lihat, kalau Yesus ada di sini lalu bertanya, anak-anakku semuanya, apa yang kau inginkan di dalam hidup ini? Lalu ada Rasul Paulus duduk di situ. Dan kita ada dalam ruangan. Lalu ditanya oleh Yesus pertanyaan itu. Anak-anakku, engkau boleh minta apa saja kepadaku. Apa yang kau minta, aku akan catat semuanya dan berikan kepada saudara. Permintaan kita pasti macam-macam. Saya minta supaya anak saya cepat menikah. Saya minta supaya saya diberkati jadi kaya raya. Saya minta supaya saya diberikan hikmat kepandaian yang luar biasa. Saya minta supaya saya jadi orang yang terkenal. Oh, macam-macam permintaan kita. Ada yang minta sembuh, ada yang minta mujizat ini dan mujizat itu. Lalu Yesus bertanya kepada Rasul Paulus, Paulus, apa yang kau minta? Dan Paulus menjawab, yang ku inginkan adalah mengenal Engkau Tuhan dan kuasa kebangkitanmu dan persekutuan dalam penderitaanmu, supaya aku jadi serupa dengan Engkau Yesus dalam kematianmu. Lalu kita semua bilang apa? Minta opo orang ini? Minta kok kayak gitu?
Tapi itulah yang dia minta. Dan itulah menjadi kerinduan Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ini yang dia mau. Dan yang dia mau ini tidak ada nilai jasmaniahnya. Yang dia minta ini tidak ada nilai secara materi. Yang dia minta ini Bapak Ibu, urusan-urusan rohani. Mengenal Yesus dan kuasanya. Mengenal penderitaannya. Bersatu dalam kematiannya. Hebat. Kalau dia hidup zaman sekarang minta begitu kita bingung. Pulang sambil kita geleng-geleng kepala. Kok ada orang minta kayak begitu? Aneh banget mintanya itu. Tapi itulah yang membawa dia penuh dengan sukacita. Spiritual connection-nya luar biasa. Yang dia inginkan kenal Kristus dan pribadinya. Saudara, masih ada enggak itu dalam hati? Kerinduan kenal Kristus dan pribadinya lebih lagi. Lewat baca Alkitab, lewat doa, lewat dengar khotbah, lewat baca buku, lewat persekutuan pribadi dengan dia. Saudara masih ingin dan punya enggak itu? Atau saudara cuma bilang, yang penting saya jadi Kristen. Yang penting saya ke gereja tiap minggu. Yang penting saya memberikan persembahan tiap hari minggu. Cukup. Yesus kan itu kan, lahir 2000 tahun lalu, mati di kayu salib, naik ke surga, nanti datang lagi. Ya kan itu aja kan. Banyak kita mikir cuma begitu. Tapi yang Paulus mau adalah bersekutu dan kenal pribadinya. Saudara kenal saya? Pasti. Kalau saya tanya, apakah saudara kenal saya? Saudara bilang pasti. Ya kenal Pak. Saya dari HFC masih baru 30 orang sudah ada di sini. Saya termasuk jemaat mula-mula loh Pak di HFC. Kenal Pak Hani? Ya pastilah kenal. Masa saya nggak kenal Pak Hani? Tapi saya mau tanya. Ibu Agnes kenal saya? Dengan saudara kenal saya? Mana lebih dalam? Itu maksudnya. Mengenal Kristus itu adalah perjalanan hidup setiap hari. Belajar kenal dia. Bukan mengenal sejarah. Dia datang 2000 tahun yang lalu. Lahir di Bethlehem. Itu ada namanya bintang itu. Star of life. Bukan itu aja. Lalu kemudian orang Majus datang. Lalu kemudian naik ke atas kayu salib. Mati, bangkit hari yang ketiga. Lalu kemudian dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, nanti dia kembali lagi. Kalau cuma sampai di situ pengenalan kita mengenai Yesus, apa nggak kurang Bapak Ibu? Kalau cuma taunya itu aja, menurut saya kalau tahu itu aja kulit, mohon maaf. Orang lain juga tahu, orang yang tidak ke gereja juga ngerti kalau cuma begitu aja. Yesus lahir, naik ke Golgota, Yesus mati, 3 hari bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus turun, nanti dia jemput kita di awan-awan. Orang yang di luar sana pun kalau cuman segitu ya tahu. Tapi kalau tahu Hani Layantara seperti Agnes Maria tahu dia, itu beda. Saya sukanya apa, saya nggak sukanya apa, saudara nggak tahu, Ibu Agnes tahu. Saya suka baju warna apa, Ibu Agnes yang tahu. Saya kalau malam lapar lagi jam berapa, hanya dia yang tahu. Ya, kalau saudara lihat ini, maka saudara akan menyadari, ternyata saya tahu Pak Hani dengan Ibu Agnes tahu Pak Hani, bedanya jauh banget. Itu sebabnya pengetahuan saudara mengenai Kristus harus beda dengan orang luar tahu Kristus. Harus lebih dalam, harus lebih erat, harus lebih diperkaya dengan pengetahuan itu. Harus bergaul. Baru kita bisa punya koneksi yang bagus. Itulah yang Paulus katakan, dia ingin kenal Kristus dan kuasanya. Bukan cuma dengar mengenai kuasanya, mengalami
kuasa itu dalam dirinya. Ini yang hebat. Inilah sukacitanya. Berapa banyak saudara pernah sakit lalu saudara sembuh karena saudara berdoa, saudara mengalami kuasanya. Ada sukacita? Of course ada. Saudara mengalami masalah dalam hidup, saudara berdoa, saudara puasa, lalu kemudian saudara ditolong secara mujizat, saudara mengalami kuasanya. Saudara bersukacita? Of course tentu saja. Saudara mengalami pengalaman yang berbeda. Dan inilah kehidupan orang Kristen yang harus terjadi. Bahwa kenal Yesus bukan hanya nama. Itu sebabnya anak-anak Imam Skewa itu sampai lari. Mau usir setan, justru setannya cabik-cabik mereka. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, siapa kamu? Karena mereka cuma tahu Yesus namanya saja. Tapi Paulus ingin kenal Yesus, pribadinya, karakternya, kuasanya, bahkan kenal Kristus dan penderitaannya. Oh, kalau kita boleh pilih, kita bilang, aku mau kenal Yesus dan berkat-berkatnya daripada penderitaannya. Tapi Paulus berkata, aku mau kenal penderitaannya. Wow, ini orang luar biasa. Sukacitanya itu mengerti dan belajar mengenal Yesus sedalam-dalamnya. Ini yang sangat indah. Ini harus memicu saudara dan saya untuk terus bertumbuh. Jangan sampai kita hanya hidup Bapak Ibu menjadi Kristen kulit. Tahu Yesus kulitnya saja. Tahu kuasanya kulitnya saja. Tapi kita harus belajar kenal Dia lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Zaman sekarang Bapak Ibu, bisa bayangkan kalau saudara tidak terkoneksikan dengan wifi, apa yang terjadi? Zaman sekarang ini wifi itu menjadi keharusan, sebuah kepentingan, sebuah kebutuhan. HP saudara tidak terkoneksikan dengan wifi. Lemot wifi-nya, aduh, mengganggu perasaan, mengganggu hati, mengganggu segala sesuatu. Saudara pergi hotel, saudara mau ada wifi. Saudara pergi restoran, Pak, passwordnya apa? Betul? Dan zaman sekarang ini bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dunia kita itu wifi berhenti dalam sehari. Apa terjadi? Rumah sakit itu kewalahan. Penerbangan kewalahan. Universitas kewalahan. Pemerintahan kewalahan. Perbankan tanpa wifi kewalahan. Saudara nggak bisa transfer uang. Nggak bisa cek saldo segala macam. Karena segala sesuatu online. Wifi jadi sebuah kebutuhan kita yang sangat luar biasa. Sampai ada orang yang tidur dengan HP-nya. Udah pagi sampai malam genggam HP, tidur pun genggam HP. Makanya Bapak Ibu, zaman sekarang, kalau saudara naik cruise, kapal pesiar, 8 hari, 10 hari, tapi di awal dikasih tahu, 10 hari di atas kapal pesiar di Eropa, tidak ada wifi. Saya tanya, mikir nggak untuk naik? 10 hari di atas kapal pesiar, gak ada wifi-nya. Aduh Pak, ngupload. Mau jadi apa aku Pak? Saudara foto engkau gak bisa upload. Saudara gak bisa cek email. Saudara gak bisa cek Instagram. Saudara gak bisa lihat Facebook. Saudara gak tahu perkembangan. Saudara yang suka baca koran online, engkau berhenti gak baca. Punya HP digenggam, dipegang gak jalan. Makanya sekarang krus-krus itu punya wifi. Disiapkan. Yang tidak mau bayar tidak apa-apa, yang mau bayar roh. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Penerbangan dari Israel ke
Hong Kong, saya lihat-lihat TV yang ada di depan saya itu, bangku depan itu, belakangnya ada TV. Lalu dia bilang, Wi-Fi is on. Lalu tulis, Wi-Fi is available. Wi-Fi-nya siap. Saya cari, bayar. Nggak jadi. Maksud saya buat apa, saya nggak terlalu penting amat begitu. Enggak lah, bayar. 1 jam $10, 1 jam 150.000 Bapak Ibu. Atau 300.000 pakai untuk selama penerbangan 11 jam. Saya pikir nggak usah lah, tambah nggak tidur saya nanti kalau ada wifi-nya. Udahlah nggak usah. Nonton TV sebentar, film selesai, ngantuk, tidur, bangun, siapin khotbah, pulang, Sabtu, Minggu khotbah. Begitu aja deh. Jauh lebih aman. Tapi saudara bisa bayangkan kalau hidup itu tidak terkoneksikan dengan wifi, kayaknya menderita. Harusnya kita bilang, saya kalau tidak terkoneksikan pada Kristus, saya menderita loh. Tapi herannya banyak orang Kristen tidak terkoneksikan pada Kristus, tidak menderita-menderita itu. Ngomongnya gini lagi Bapak Ibu, gak kroso itu, gak kroso. Saya tidak berdoa, tidak rasa apa-apa, tidak rasa kurang. Saya nggak baca Alkitab 3 bulan, tidak rasa apa-apa tuh. Keliru Bapak Ibu. Itu namanya saudara sudah numb. Sudah hilang rasa. Begitu. Orang kalau kesemutan sampai hilang rasa, itu numb itu. Udah nggak jalan itu. Dekat nggak dekat udah nggak kerasa. Nah, sukacita daripada Paulus adalah dia terkoneksikan kepada Kristus Sang Juru Selamat Mesias itu dengan sangat baik. Dan mau kenal Kristus sedalam-dalamnya. Itu yang membuat Paulus bersukacita di dalam kehidupannya. Makanya saudara kita harus belajar supaya dalam hidup saudara dan saya, kita menjadi pribadi-pribadi yang mau terkoneksikan pada Kristus setiap hari. Amin. Setiap hari. Yang ketiga kita lihat bersama-sama, fondasi ketiga di dalam kita mempunyai sukacita rohani adalah apa yang disebut spiritual reward. Hadiah rohani yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang setia kepadanya. Coba lihat ayat 13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus itu adalah manusia yang ngerti. Dia jalan kemana, dia mengarah kemana. Dia mengerti. Arahnya hanya kepada Kristus. Arahnya hanya kepada Allah. Allah yang sudah memanggil dia. Dan Allah yang akan memberikan kepada dia hadiah. Menurut saudara, hadiah apa yang diberikan? Tentu sifatnya spiritual. Kalau kita ini seringkali Bapak Ibu masih mikirkan hadiah-hadiah reward yang jasmani. Berkat keuangan, berkat kesembuhan, berkat keamanan, berkat anak-anak baik, berkat yang gitu-gitu kan. Tapi Paulus ini udah tingkatannya lebih tinggi. Yang dia pikirkan bukan di dalam dunia ini. Yang dia pikirkan adalah yang di dunia yang satu itu. Dia akan terima reward. Itu sebabnya dia bisa bersukacita di dalam Allah. Sukacita dia adalah menjadi pelayan Kristus. Ini sukacitanya. Sukacitanya adalah menjadi servant of Christ. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia mau hidup, dia mau jadi hamba, pelayan daripada Kristus. Itu pemikirannya, nggak ada yang lain.
Hidup adalah Kristus. Mati keuntungan. Kenapa? Jumpa lagi dengan Kristus. Sungguh-sungguh dalam surga. Hebat ini. Orang ini memenuhi dirinya dengan urusan-urusan rohani yang sangat tinggi. Sedangkan kita mungkin terlalu cetek, Bapak Ibu, terlalu dangkal urusan rohani kita. Dia memikirkan hidup menjadi pelayan Injil, servant of the gospel. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia memberikan dirinya menjadi seorang pelayan Injil. Sementara kita hidup jadi orang Kristen, seringkali cuma tangan kita angkat ke sorga hanya untuk menerima berkat-berkat yang kita minta dan doakan. Tapi Paulus itu memberi dirinya, apa yang aku bisa berikan kepada mereka-mereka yang terhilang? Injil. Ini yang harus menjadi sukacita. Sukacita dia itu adalah dia bisa memberitakan Injil. Sukacita dia, Bapak Ibu, kalau dia bisa membawa orang ketemu Kristus. Sukacita Paulus itu kalau dia bisa bicara pada orang, orang bertobat dan mau terima Yesus. Itu sukacitanya. Sedangkan sukacita kita adalah kalau kita bisa dapat sepatu baru, kita bisa dapat baju baru, kita dapat hadiah tas, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Oh Bapak Ibu, so different. Level kita kok beda ya. Makanya kalau Yesus ada di kelas ini, dalam gereja ini hari ini, saya kok yakin nilai kita itu gitu-gitu aja. Paulus dapat nilai mungkin 10. Berapa nilai saudara? Ini yang saya rasa kita harus hati-hati. Ini yang saya rasa kita harus ubah. Bukan kita nggak boleh ya minta berkat jasmani. Jangan salahkan saya. Saya juga masih minta hal-hal yang rohani. Tapi sukacita kita itu jangan di situ. Sukacita kita itu harus urusan rohani bahkan yang jauh di sana. Paulus menjadikan dirinya sebagai pelayan kasih, servant of love. Hamba kasih, pelayan kasih. Roma 9 ayat 3. Ini ayat luar biasa. Bahkan katanya, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apa artinya? Aku ingin semua orang-orangku ini, sebangsa ini masuk surga. Kalaupun itu harga yang harus dibayar adalah aku yang gak masuk surga, harga yang harus dibayar aku terpisah dari Yesus, gak apa-apa. Yang penting mereka oke. Ini orang hebat loh. Kalau kita mana ada mau mikir begitu. Mana berani kita berdoa seperti itu. Aku mau terkutuk Tuhan, terpisah dari Engkau Kristus, demi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Mau saudara doa begitu? Enggak. Enak Pak. Mau. Tapi Paulus sampai seperti itu. Keyakinannya, hatinya. Itu sebabnya saya berkata kalau tidak ada kasih, tidak mungkin itu keluar dari hati dan hidupnya. Dia rela terpisah dari Kristus demi sahabat sebangsanya. Kalau kita mikirnya kadang-kadang kan beda. Yang penting aku Kristen, istriku Kristen, anak-anak sudah Kristen, mereka penuh Roh Kudus lagi, udah pelayanan. Kalau orang lain, terserah mau jadi apa. Banyak orang Kristen mikirnya begitu. Tapi Paulus tidak. Apa yang aku bisa lakukan? Kalau aku bisa lihat mereka semua diselamatkan, itu sukacita. Makanya di dalam hidup saudara dan saya, kita belajar dari Paulus.
Dia itu lihatnya jauh. Hadiahnya yang ada di depan jauh. Berani korban apapun bagi Kristus dan kerajaan Allah dan bagi sesamanya. Karena dia lihat yang jauh. Dia lihat yang kekal. Dia lihat hadiah yang abadi. Sedangkan kita itu cari berkat di dunia ini, berkat yang tidak abadi. Ini bedanya kita dengan Paulus. Saya membaca kisah mengenai Jordan Taylor, umurnya 20, kerja di supermarket, namanya Rose Market. Dia itu lagi ambil botol-botol, dimasukkan di kulkas tempat botol pendingin itu. Lalu dia lihat kok ada orang liatin dia. Anak muda umur 17, namanya Edward. Edward ini liatin dia, masukin botol ke dalam kulkas. Kayak orang terperana. Kaget liatin gitu. Jadi si Jordan Taylor ini lihat ini anak kok liatin saya, dan anak ini adalah anak yang otis. Dia panggil Edward, come here. Dia bilang, kamu mau bantu aku? Ayo ambilin dong. Masukkan dalam kulkas. Ambil, masuk dalam kulkas. Jadi mereka berdua itu ambil, saling masuk. Kerjasamanya bagus banget. Papanya Edward itu ada di belakang. Di syuting pakai HP. Keren banget ini. Ngomongnya kok ramah sama anaknya. Akhirnya kenalan. Besoknya kerja lagi, suruh bantu-bantu sedikit. Saudara tahu, papanya tanya kepada Jordan, pelayan di supermarket ini, kamu cita-citanya apa? Dia bilang, saya ingin jadi guru, saya ingin masuk universitas, gak punya uang. Kakak daripada Edward yang otis, itu tulis surat, bikin fundraising, dapat uang, bayarin buat Taylor. Lalu, ada satu bank kecil di kota itu. Tiba-tiba bank itu nyumbang satu buah mobil Chevrolet untuk Jordan untuk pergi kuliah. Apakah Jordan itu mikir, kalau saya berbuat ini saya dapat ini. Saya berbuat baik kepada anak otis ini, nanti saya akan dapat beasiswa, lalu saya akan dapat sebuah mobil. Apa dia mikir begitu? Enggak. Dia hanya lakukan dengan kasih. Memberi kesempatan seorang otis untuk bekerja. Dan yang hebat, supermarket itu, Rose Market, itu kemudian menyewa anak otis ini kerja sehari 2-3 jam di situ. Demi bukan masalah uangnya, tapi membuat anak itu bertumbuh dan percaya diri, merasa diri berharga, bernilai. Everybody is happy. Nah, saudara, disitulah kita lihat. Apa yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan bagi kerajaan Allah, tidak akan sia-sia. Dicatat semua di sorga, dan pada waktunya kita akan dapatkan spiritual reward, hadiah rohani itu. Mari di dalam hidup saudara dan saya, kita sadarkan diri kita. Kenapa kita kadang-kadang tidak bersuka cita? Jangan-jangan sukacita kita landaskan kepada murni 100% materi dalam dunia ini. Itu sebabnya kita jatuh bangun di dalam sukacita kita. Tapi kalau sukacita kita taruh pada Kristus. Sukacita kita karena kita memelihara kemurnian iman rohani kita, memelihara kekudusan kita, memelihara koneksi dengan Allah dan Kristus. Lalu melihat kepada masa depan bahwa Allah akan menghargai orang-orang yang hidup sungguh-sungguh bagi Dia dan melakukan sesuatu bagi kerajaannya. Saya rasa itulah sukacita kita. Sukacita itulah yang akan membawa saudara dan saya berjalan baik di atas muka bumi ini. Dengan itu, apapun terjadi dalam diri kita, gonjang-ganjing, bisa mengganggu kita sebentar, tapi kita akan normal kembali.
Karena sukacita kita bukan dari dunia, sukacita kita dari Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.